107.7 MHz VOB FM Suara Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VOB, welcome back to podcast Bincang Santai bareng aku, Lily. Nah, Sobat VOB, gak terasa ya, kita sudah menyelesaikan satu semester perkuliahan, termasuk melewati masa PAS yang cukup menguras tenaga dan juga pastinya menguras pikiran. Semoga Sobat VOB bisa menikmati liburannya dengan mengisi hal-hal positif dan juga bermanfaat ya. Nah, Sobat VOB, episode kali ini spesial banget karena kita bakal ngobrol santai tentang proses, perjuangan, dan sisi yang mungkin jarang terlihat di balik pencapaian seorang mahasiswa aktif. Karena kadang orang cuma lihat hasilnya aja nih, lihat pialanya, lihat sertifikatnya, lihat tepuk tangannya. Tapi mereka tidak tahu proses panjang, rasa capek, gagal, bahkan perjuangan yang mereka sama sekali tidak tahu itu. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang super keren, aktif, dan inspiratif nih. Narasumber kita pernah menjadi penerima insentif PKM, program kreativitas mahasiswa dengan karya inovasi teknologi pada tahun 2025. Selain itu, narasumber juga terpilih sebagai Ketua Umum Genbi Kaltara Komisariat Universitas Borneo Tarakan. Nah, baru-baru ini nih, narasumber berhasil meraih Ilmupedia Next Talent Winner tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Ilmupedia dan Telkomsel, serta mendapat kesempatan mengikuti studi trip ke Singapura dan kunjungan edukasi ke National University of Singapore. Langsung saja kita panggil ya. Welcome please Bang Bintang. Halo Abang. Oke, halo semuanya. Oke, gimana kabarnya nih hari ini Abang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Thank you ya Bang udah hadir di podcast Bincang Santai pada hari ini. Iya. Oke, sebelum lanjut, boleh kali Bang kenalan singkat dulu nih buat Sobat VOB. Oke, kenalan dulu kali ya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Prasetya, bisa dipanggil Bintang. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Komputer dari Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Oke, terima kasih ya Bang. Ya. Nah Bang, kemarin saya sempat lihat unggahan di sosial media Abang nih, mulai dari terpilihnya sebagai penerima insentif PKM ya, terus betul. juga menjadi ketua Genbi Sekaltara nih, betul? Dan juga yang baru-baru ini berhasil menjadi Ilmupedia Next Talent Winner dan mendapatkan kesempatan studi tour ke Singapura. Iya. Wah, itu keren banget sih Bang. Nah, jadi penasaran nih, sebenarnya awal mula Bang Bintang bisa aktif mengikuti berbagai kegiatan dan berani mencoba kesempatan seperti ini kayak gimana sih Bang? Oke, awal mulanya mungkin ya. Ya. Kita flashback dulu kalau gitu. Oke. Sebelum-sebelumnya. Mungkin di zaman sekolah saya hanyalah siswa biasa yang ibaratnya datang sekolah, belajar, pulang, datang, pulang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya pengen nyoba berubah. Saya mulai tuh ikut-ikut kegiatan. Di SMK, saya mulai ngikut ke Genbi, kayak gitu. Kemudian di kuliah ini juga, saya mulai tuh ngikut himpunan mahasiswa teknik komputer. Nah, mulai dari situlah saya mencoba terus berkembang. Saya ikutin banyak kegiatan-kegiatan, saya ikutin organisasi-organisasi. Mungkin dari situ awal mulanya. Oh, jadi awal mulanya dari situ ya Abang. Iya. Nah, berarti kalau dilihat-lihat nih ya, Abang ini memang cukup aktif ya di bidang pengembangan diri, kompetensi, dan juga kegiatan mahasiswa. Iya, betul sekali. Oke. Nah, karena Abang dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan punya pengalaman, gimana nih awal mula ngebangun kebiasaan itu terus berkembang sampai akhirnya di titik ini nih Bang? Oke, untuk awal mula ngebangunnya ya. Yaps. Mungkin itu pasti saya mulai dari hal-hal yang terkecil lah dulu. Seperti contohnya saya harus bangun awal, bangun tidur tuh harus sebelum subuh, ngerjain tugas tepat waktu, sebelum deadline. Mungkin dari hal-hal yang kayak gitu dulu saya mulai. Kemudian saya bangun dulu nih personal branding saya bangun juga kepercayaan diri saya. Nah, mungkin itu awal mulanya. Jadi mungkin awal mulanya berarti disiplin dulu nih. Betul. Diri sendiri ya Bang? Diri sendiri dulu. Oke. Nah, dari pencapaian yang pernah Abang raih nih, mana nih yang paling membekas atau paling berkesan sampai sekarang? Oh, paling membekas pasti Iya. ada. Ini memorable banget tentunya yang kemarin yang berangkat ke Singapura. Wah, itu memang apa ya?
pertama kali ya nih Bang Bener, ya. Jadi pertama kali keluar negeri. jadi menarik banget ya sebenarnya. Nah, kalau melihat Abang yang sekarang nih, dulu pernah nggak sih kepikiran kayak bakal di titik ini? Oh, jujur nggak pernah kepikiran sama sekali. Benar-benar kaget ternyata, wah saya bisa sampai di titik ini sekarang. Padahal dulu ya udah jalani aja ibaratnya. Sekarang benar-benar kaget lah, nggak nyangka rupanya saya bisa ada di titik ini seperti ini sekarang, seperti itu. Wow, jadi waktu Abang berhasil ngeraih winner ilmu media Next Talent dan mendapatkan kesempatan ke Singapura nih, gimana perasaan Abang nih waktu dengar rupanya keterima nih, seneng atau shock dulu atau kayak gimana Bang? Pertama kali pastinya shock banget gitu. Wah. Jujur pertama kali kaget banget di situ. Tapi di satu sisi ya senang, terharu juga. Nah, pertama itu benar-benar shock, masih nggak percaya lah, kayak ini beneran nggak sih, jangan-jangan penipu gitu kan. Karena tiba-tiba dikabarin lolos gini dia bilang, ya nggak percaya lah, itu mungkin di awal sih. Nah, kalau boleh nih Abang, bisa nggak ceritain yang paling menarik selama proses itu? Awal mulanya deh Bang, sampai bisa ke studi tour ke Singapura itu. Ini lumayan menarik sih menurut saya nih. Dari pertama ya. Yeah. Nah di situ dari Pak Kaprodi saya, Pak Arif namanya, beliau ini nge-share pamflet lah. Ini ada info, ada lomba-lomba nih dari Telkomsel, Ilmupedia, silakan diikuti. Pilihlah 2 orang aja, dia bilang. Ya udah saya carilah 2 orang kan. Bapaknya berpesan, dia bilang, cari yang pintar, cari yang jaga matematika, ini itu, dia bilang. Karena buat tryout CPNS gitu kan soal-soalnya. Nah, saya carilah, dapat nih 2 teman saya, namanya Alicia dan Alpian. Nah, mereka daftar, kemudian keesokan harinya saya dapat info kalau umum juga boleh daftar. Nah, karena saya gabut di hari itu, saya datang lah, saya ikut daftar juga, saya temenin mereka, iseng-iseng aja awalnya. Nah, bareng lah kami. Kemudian saya ikutin tuh tesnya, saya jawab soal-soalnya, saya kerjakan semua sampai selesai. Nah, alhamdulillahnya ternyata di situ nama saya masuk nomor 2 di peringkat kedua se-UBT itu. Nah, itu awal mulanya. Kemudian dari situ saya agak kecewa tuh kan sama hasilnya, kayak wah kenapa nih nomor 2, coba nomor 1 tadi, bisa lah nih berangkat ke Singapura gitu kan. Nah, karena jujur itu memotivasi saya hadiahnya tadi. Saya baca tuh hadiahnya paling nomor 1 lah, itu jalan-jalan dapat trip ke Singapura. Nah, itu yang jadi motivasi saya, motivasi terbesar lah kan. Nah, setelah dari situ karena saya kecewa tadi kan, saya kasih tahu lah ke dosen saya bilang, Pak, saya gagal nih, nggak jadi ke Singapura Pak, kita bilang. Nah, terus kata bapak itu, ya udah nggak apa-apa, belum rezekinya, mungkin nanti di kesempatan lain gitu kan. Nah, sepulang dari situ, saya pulang ke rumah, masih ada perasaan sedih, masih kecewa. Jadi saya cari pelampiasan lah kan, saya kerjain lagi tuh soal-soalnya di rumah. Nah, rupanya soal-soal tadi tuh bisa dikerjain lagi masih bisa. Jadi ada beda soal-soal gitu kan, ada banyak lah yang bisa dikerjain. Nah, saya kerjain lah lagi di rumah karena gabut tadi kan. Sebagai pelampiasan lah awalnya saya kerjain. Nah, setelah selesai, udah saya tinggal tidur tuh, saya lupain, langsung tidur. Nah, seiring berjalannya waktu, berselang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba di chat, Assalamualaikum Mas Bintang, saya ini dari Telkomsel. Mas Bintang punya paspor nggak? Saya bilang, lah buat apa paspornya? Rupanya Mas Bintang lolos ini ke Singapura gini. Tolong siapkan paspor segera. Dia bilang begitu. Kaget lah saya kan, shock banget di situ. Langsung lah saya kabarin orang-orang terdekat. Nah, itu awal mulanya itu dari situ. Wow, jadi dari situ. Nah, kalau misalkan itu kan berapa hari Bang di Singapura? Di Singapuranya itu total 3 hari. 3 hari. Berarti dari hari apa? Saya dari Tarakan itu berangkat dari hari Selasa, itu ke Jakarta dulu. Itu dari Selasa, kemudian kita berangkat bareng di hari Rabu. Nah, jadi di Singapuranya tuh hari Rabu, Kamis dan juga Jumat. 3 hari. 3 hari itu boleh kali ceritain pengalaman di 3 hari di Singapura. Oke, boleh dong. Jadi di hari pertama itu kita masih jalan-jalan lah dulu, masih fun moment. Kita trip ke Merlion, foto-foto di sana, jalan-jalan ke taman. Nah, mungkin itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua, nah ini yang menurut saya paling berkesan nih di hari kedua nih. Kenapa tuh Bang? Di hari kedua ini kami mendapat kesempatan study tournya ke NUS. Nah, salah satu kampus paling top lah se-Asia kan. Nah, di hari kedua ini kita dari pagi itu jalan-jalan ke kampus, ke NUS itu. Nah, fun fact-nya nih, di kampus tersebut kalau masih pagi itu belum ada orang kuliah.
Beneran Bang? Jadi pagi hari emang dikhususkan buat orang-orang jalan-jalan. Jadi anak-anak tuh mulai dari anak SD, SMP, SMA di sana itu study tournya ke sana tuh pagi-pagi. Jadi mereka mulai kuliahnya tuh menjelang siang biar nggak mengganggu gitu kali kan. Oh iya. Jadi di sana kuliah awalnya dari siang ya? Pagi Oke. menjelang siang. Lanjut Bang. Lanjut. Dari NUS itu menurut saya udah lumayan ngebuka pikiran saya lah, membuka wawasan juga kayak wow, begini rasanya masuk ke kampus paling top se-Asia gitu kan. Kayak rasanya tuh wah pengen nih lanjut S2 di sini. Doain ya. Amin, kita doakan ya untuk Abang Bintang. Amin. Moga bisa S2 sana lah kan. Amin. Nah, lanjut saya keliling-keliling ke kampus-kampusnya tuh dalam-dalamnya, lihat ruangan-ruangannya kayak wow, canggih gitu-gitulah. Kayak gedungnya gede-gede, pada tinggi. Fasilitasnya juga oke banget di sana. Nah, itu setelah dari kampus itu kita jalan-jalan lagi ke toko merchandise-nya. Di dekatan US itu ada toko merchandise-nya. Nah, di situ kita belanja lah tuh. Nah, saya di situ ketemu gantungan kunci. Wow, gantungan kunci. Ada logoan US-nya. Wah, saya pasti dibeli. Ya kan, betul dibeli. Nah, itu kenapa saya beli? Menurut saya lumayan lah buat oleh-oleh bagi diri saya pribadi. Karena bisa saya pajang, bisa saya bawa kemana-mana. Sekaligus bisa jadi penyemangat buat saya kan. Nah, itu gantungan kunci saya taruh di tas. Wow. Jadi kalau saya kuliah, saya mau belajar atau mau ngapain, saya perhatikan dulu logo itu. Saya liatin kuncinya biar saya semangat gitu. Jadi punya motivasi sendiri. Bener. Terus? Nah itu di hari kedua habis jalan-jalan itu, nah baru di sorenya tuh kita ada kebebasan lah mau jalan-jalan kemana-mana. Nah tapi di situ saya tetap memilih jalan-jalannya buat ke kampus-kampus sekitar. Pengen nyari-nyari nih, rupanya di sana banyak kampusnya, kayak yang deket, nggak jauh-jauh banget sih, dekat-dekat ada apa kemarin tuh SMU. Nah itu keren juga itu menurut saya. Pokoknya gokil sih di sana tuh kampus-kampusnya. Cuman sayangnya belum kesampaian ke ini NTU kemarin. Yang Nayang apa itu. Nah, itu belum kesampaian. Itu hari kedua. Kemudian di malam harinya tuh kita ada kunjungan lagi. Kita sharing session sama salah satu orang Indonesia yang tinggal di sana, tapi beliau ini dari sekolah, kuliah sampai kerja di sana itu udah netep di Singapura. Alumni sana, tapi dia aslinya Indo. Dari Indonesia. Warlock aslinya. Jadi bicara-bicara sedikit lah sama beliau. Sharing session, beliau lumayan banyak ngasih pandangan lah, kayak dulu dia ikut kegiatan ini, dapat beasiswa ini gitu. Bahkan sekarang dia udah dapat kerjaan yang bagus lah ibaratnya di sana. Terus di hari ketiga? Nah, hari ketiga ini udah jalan-jalan aja, udah bebas di sini. Bebas. Saya beli oleh-oleh gitu, belanja-belanja ke pasar. Nah, itu udah hari ketiga. Aduh, nggak bawa lagi. Dolar mahal. Dolar naik. Warga desa nggak pakai dolar deh kayaknya. Aduh. Oke, kalau bicara tentang tadi itu berarti abang ngeluarin duit nggak sepeser pun untuk datang ke sana? Sepeser pun nggak ada. Bener bang? Bener-bener semuanya ditanggung, dari mulai transportasi, akomodasi, uang konsumsi, penginapan, semuanya ditanggung. Wow. Bahkan kemarin dikasih uang jajan gitu ibaratnya. Lumayan lah, dapat $15 kan buat kita jajanin kan. Lumayan lah. Oleh-oleh betul, kan. Buat jajan sana, buat oleh-oleh orang rumah kan. Nah, orang rumah nih. Tadi aku mau nanyain. Nah, gimana perasaan orang tua abang nih pas denger kayak anaknya tiba-tiba ke Singapura? Ini nih pengen denger deh. Oke. Pasti kita mulai dari mama saya dulu ya. Iya, dari mama. Oke. Dari mama ini orang paling overthinking serumah. Namanya perempuan. Betul. Mama saya ini paling overthinking kemarin. Dia bilang, betulan nggak kok nih? Jangan-jangan penipu. Berkali-kali ditanyain tuh kayak, konfirmasi dulu coba, ada dimintain biaya nggak gitu-gitu. Saya bilang insya Allah aman, udah tenang gitu kan. Tuh mama masih shock tuh, masih nggak percaya. Sampai ada pada momen tertentu baru dia percaya tuh. Tuh kalau dari mama, kalau dari ayah benar-benar disupport kemarin. Beliau percaya, yang penting beliau tuh aman lah, anaknya aman, ya udah yakin aja gitu. Nah kalau jadi mama nih jadinya percayanya pas kayak gimana nih, pas gara-gara Kak Bintang kasih taunya atau gara-gara suatu momen apa gitu? Nah kebetulan kemarin kan saya berangkatnya dijemput tuh sama orang Telkomsel. Yeah. Mereka datang ke rumah,
dari Telkomsel jemput pakai mobil tuh, datang. Jadi dijemput bang? Betul. Wow. Bener-bener dari awal tuh ditanggung semua ya. Iya lagi, Ah. betul. Bahkan sampai ke bandara dijemput kemarin. Jadi datang, tin, gitu. Keluar, saya keluar. Oh ya sebentar, pamitan dulu. Rupanya mereka turun juga, orang Telkomselnya turun, pamitan ke mama, bilang, Bu, izin anaknya kami bawa ya, gitu kan. Nah, baru mama saya kayak, oh ya ternyata beneran, dia bilang, ya udah pergilah, hati-hati, dia bilang. Nah, itu. Baru situ mungkin perasaan mamanya tuh alhamdulillah bukan penipu mungkin ya. Baru lega sih bener-bener kayak, ya, alhamdulillah, ya udah Ya hati-hati. pergilah nak, pergi. Oke, mungkin itu tadi ya cerita di akhirnya bisa ke Singapura tadi. Iya, Terus pastinya betul. ketemu banyak nggak orang-orang yang ikut nih bang? Oh betul, iya. Total kami kemarin ada 10 orang yang ikut. Cuman sayang satunya berhalangan hadir karena sakit kan, jadi tinggal 9. Ini gabung ada anak SMA, ada yang dari anak kuliah, ada yang masih maba semester 4 kemarin kan. Ini macam-macam juga. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, bahkan ada yang dari Aceh. Wah, Paling jauh nih kayaknya, dari Aceh. Iya. Iya. Dari Kalimantan tuh ada saya dari Kalimantan Utara, sama ada satu lagi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wow, jadi bertemu dengan banyak-banyaknya orang ya bang. Nah itu sempat ngobrol-ngobrol nggak sama mereka bang? Oh iya, alhamdulillah baru ketemu langsung akrab lah kan. Memang ya ramai ya orangnya bang. SKSD sih. Ya, dari awal langsung ketemu, udah ngobrol-ngobrol, alhamdulillah asik aja semua, enjoy. Ya udah, kita cerita-cerita random. Nah, mulai dari situ lumayan bertukar pikiran lah kita kan satu sama lain. Bertemu orang-orang baru ini ternyata ngebuka wawasan saya lah. Rupanya kayak gini. Ternyata dunia itu luas gitu. Oke, apa perjalanannya sungguh seru walaupun di balik itu. Iya. Tapi memang dari awal memang abang nih mulai cobanya tuh gara-gara gabut ya. Jadi ini namanya tuh iseng-iseng berhadiah Ya, loh. betul, bisa dibilang begitu kali ya, iseng-iseng berhadiah. Oke, menurut abang nih, nah gimana apa tantangan abang, tantangan yang paling besar waktu ngelakuin proses itu? Oke, tantangan paling besar ya, itu pasti yang nomor satu dari diri saya sendiri dulu. Itu tantangannya pasti gimana cara saya ngelawan rasa malas. Nah, itu pasti harus ngelawan rasa malas, harus saya konsisten dan juga harus tetap disiplin. Itu yang pertama. Mungkin poin kedua, tantangan lain itu dari sekitar, mungkin dari yang lain lah. Contohnya kemarin itu kan kebetulan kegiatannya ini sebelum PAS, sebelum ujian kan. Jadi di kami itu masih banyak tugas akhir, masih banyak project-project. Nah, jadi gimana caranya saya biar bisa ngebagi waktu lah buat kegiatan saya sama buat tugas-tugas saya gitu. Jadi tantangannya dari diri sendiri, terus orang-orang sekitar abang ya. Bener. Nah, pernah gak sih abang tuh ngerasa capek ataupun kayak pengen nyerah di tengah proses itu? Iya, jujur pasti pernah lah. Kalau mau dibilang capek ya pasti capek, karena kalau dipikir-pikir ya, rumah saya jauh Iya. gitu. Pulang pergi ke kampus tuh 20 km lebih gitu kan. Capek ya, ngurus tenaga, ngurus bensin ya, itu pasti. Kemudian ada satu sisi saya ngerasa down, kayak kenapa sih saya sebegininya ngejar dunia ibaratnya gitu kan. Apa sih yang saya cari? Gitu. Iya. Wis, Kayak deep banget ya. Aduh. kata-kata di TikTok. Kata hari ini bukan. Lanjut bang. Oke. Tapi dibalik itu semua, saya berpikir gimana nih supaya saya nggak tenggelam lah dalam rasa sedih tadi, rasa capek saya tadi. Saya harus bangkit. Nah, jadi mau gimana pun, walaupun saya capek nih, biar saya ngeluh, tetap saya gas tuh. Nah, itu dia. Jadi di rumah capek, gas Iya. gitu ya? Capeknya gini, pulang malam, udah tetap jalan. Jalan ya. aja, besok Jalani aja. kuliah, Betul, oke. tetap dijalani aja pokoknya. Terus kalau kayak gitu, kalau misalnya lagi down tuh gimana bangkitnya gitu? Cara bangkitnya Iya, ya. cara bangkitnya bang. Oke, menurut saya capek itu pasti wajar lah. Mungkin kita tetap perlu harus ambil waktu lah, ambil waktu untuk rehat sejenak. Mungkin kita olahraga ya kan. Jangan lupa minum air putih, tetap jaga kesehatan. Biasa nih cewek-cewek kan suka nyeblak, jarang olahraga ya kan. Mungkin itu juga ngaruh banget bagi saya. Untuk soal kesehatan, soal mental gitu-gitu tuh penting sih. Oke. Terus di tengah aktivitas abang yang sangat banyak, kayak gimana sih bang ngebagi waktunya nih? Karena kan abang nih bukan cuma kuliah, bukan cuma tadi kompetisi, bukan, tapi juga ada organisasi luar ya kan? Oh, iya, nah ada. itu gimana abang ngebagi waktunya nih?
Oh iya, kalau dipikir-pikir padat juga Iya, ya. padat banget. Saya aja dua kegiatan yang rasanya, aduh ini dunia begitu. Oh, iya, Abang iya, gimana? Mungkin kalau dari saya emang betul yang dibilang tadi, saya lumayan ikut banyak lah kegiatan-kegiatan ataupun organisasi ya. Tapi di satu sisi saya tetap ngebagi-bagi jadwal saya. Mana yang menurut saya prioritas, mana yang menurut saya bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Saya tipikal orang yang mencatat. Wah. Nah, jadi kalau ada jadwal biasanya saya catat dulu di HP, saya bikin note. Kemudian saya catat juga di kalender. Nah, kebetulan di pintu kamar saya ada kalender. Jadi tiap bangun buka mata langsung lihat kalender tuh. Nah, kemudian kalau udah saya catat, barulah saya bagi-bagi lagi. Sama halnya dengan tugas. Bisa saya bagi-bagi berdasarkan SKS misalkan. Yang ini 4 SKS, yang ini 2 SKS. Mungkin saya kerjain dulu yang 4 SKS gitu kan. Yang 2 SKS mungkin nantilah bisa akhir-akhir ya kan. Mepet-mepet. Yang penting jangan lewat deadline ya. Ya. Ya, jadi seperti itu ya, Bang. Betul. Nah, menurut Abang nih, paling penting proses atau hasil? Oke, menurut saya ya, dua-duanya penting. Tapi kalau dipilih satu aja, saya bakal pilih proses. Kenapa? Karena menurut saya, kalau prosesnya udah baik, insya Allah hasilnya pasti udah bakal baik. mengikuti yang terbaik juga, begitu. Jadi kalau misalkan proses Abang ngerasa udah lancar nih, pasti akhirnya juga bakal mengikuti yang tadi proses tadi, bukan? Iya, jangan Oke. lupa tawakal. Betul sekali. Nah, mungkin bisa nggak sih kasih tahu sisi yang mungkin jarang orang lain tuh lihat ke Oke. diri Abang? Karena kan biasanya mungkin orang lihat itu dari sosmed Abang, yang Abang sudah juaranya aja, sudah langsung trip ke studi tour tadi, tapi mereka nggak tahu nih apa yang perjuangan apa yang Abang lakuin di baliknya. Oke, tentunya kalau dari saya pribadi ya, saya itu lebih suka orang-orang ngelihat akhirnya aja. Soal proses ya udah biar jadi cerita saya sendiri dan orang-orang terdekat lah. Nah, untuk soal itu menurut saya mereka nggak perlu tahu semuanya lah. Nah, tapi di balik itu pasti ada perjuangan dari diri saya pribadi kan. Nah, contoh tadi saya sebelumnya udah sempat ungkit tuh kayak saya bolak-balik jauh, pulangnya malam. Nah, itu menurut saya jadi perjuangan yang orang lain nggak tahu kan. Contoh lain, tanggal merah yang harusnya libur, saya tetap gas keluar kegiatan-kegiatan, pergi rapat, ibaratnya gitu. Terus tantangan yang lain juga mungkin yang orang lain nggak tahu, saya kan banyak juga jadi ketua gitu ya. Nah, mungkin orang lain ngelihatnya, oh apa sih ini ketua nih banyak nyuruh aja, nunjuk-nunjuk aja taunya. Tapi mereka nggak tahu kan di sebaliknya kalau saya menanggung tanggung jawab yang besar. Saya ada yang harus banyak saya perhatikan, anggota-anggotanya harus saya liatin satu persatu. Nah, saya mengemban amanah lebih, tapi orang lain nggak tahu kan. Jadi cukup saja yang tahu, menurut saya itu nggak apa-apa, udah. Jadi memang hanya ada apa yang ada yang direlain lah istilahnya. Betul, kan, Bang. iya. Nah, berarti Abang nih termasuk tipikal yang orang rela-rela begadang nggak sih, Bang, demi tugas? Aduh, kayaknya enggak deh saya. Kebetulan Masa? enggak. Kebetulan saya orangnya nggak bisa begadang. Wow. Oh, saya ngantukan parah. Ah. Saya orang yang ngantukan deh. Oh, sama ini, fun fact, saya nggak bisa ngopi. Oh. Emang ada ya cowok dia bisa ngopi? Aduh, ini sering banget dibahas nih sama teman-teman. Kenapa sih ini kok laki nggak ngopi ya? Kalau mau jujur saya minumnya air putih, sama saya suka susu. Nah, ya sudah. Sehat. Jaga kesehatan penting ya. Iya. Nah, oke, kembali lagi. Nah, tadi menurut saya tuh saya lebih baik ngerjain di waktu luang, di tanggal merah, di hari libur, atau saya lebih milih ngerjainnya pas bangun. Nah, kalau bangun subuh itu kan waktu masih fresh banget tuh, otak masih fresh, masih segar udara. Nah, menurut saya itu waktu terbaik lah untuk nugas-nugas daripada kita begadang kan. Seperti Bang, kalau saya tuh ya Bang, saya tidur dulu kebablasan sampai jadi Ketiduran langsung ya? iya ketiduran begitu terus, tidak Nggak selesai bisa dong tugasnya, nggak selesai. nggak selesai. Aduh. Jadi itu tadi ya tantangan, terus juga sisi yang mungkin orang lain tidak lihat dari Abang nih ya. Iya, betul. Nah, karena tadi obrolannya cukup deep dan penuh motivasi, sekarang kita mau waktunya masuk ke sesi santai dulu nih Bang. Oke, apa ini? Nah, jadi kita bakal main game. Nah, persyaratannya Abang harus jawab spontan, nggak boleh Uhuy, dipikir. bukan, oke. Ya bukan Spontan uhuy, bukan. Oke. Bukan dong Bang. Ya, jadi Spontan harus ya? betul. Nah, siap nggak Bang? Oh, siap dong, harus selalu siap. Iya. Kompetisi atau kolaborasi? Kolaborasi. Mencoba gagal atau tidak mencoba? Mencoba gagal. Kompetisi atau organisasi? Organisasi.
deadline mepet atau tugas dadakan? Dua-duanya deh. Nggak bisa, harus pilih Iya. satu bang. Memang dua-duanya berat, saya tahu. Berat ini, deadline mepet deh. Oke, persiapan matang atau langsung mencoba? Langsung mencoba. Wow, jadi kalau ada kesempatan gas, Gas, ya. langsung diambil aja, coba aja. Oke, introvert atau extrovert? Ini harus ada tengah-tengahnya nih kayaknya nih. Nggak boleh. Nggak ada ya? Harus itu antara itu, introvert Oh, atau ya, extrovert? Extrovert deh, Ya, extrovert. kelihatan. Kalau introvert tuh saya, bang. Aduh, masa iya? Ya, kelihatan kan? Enggak juga. Ya. Oke, yang terakhir, universitas dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Wow, kalau boleh universitas apa bang? NUS tadi boleh kali ya, S2 Oke, kan? amin. Kita doakan amin, yang ya Rabbal terbaik ya. Oke, terus kita masuk nih ke random alamin. pertanyaan. Oke, apa itu? Kalau hidup abang dijadiin judul film, Us, judulnya apa? judul film ya. Heeh. Bisa kali kita jadi sutradara nih. Iya, boleh. Apa ya? Di antara hujan dan harapan. Wis. Rasanya tuh langsung menusuk hati, renung, banget kan? edip Nah, banget. deep banget. Aduh. Terharu, Jadi sedih. terharu. Tisu. Oke. Nah, jadi apa tadi? Kenapa abang milih itu? Di antara hujan dan harapan. kenapa Oke. abang pilih itu? Kebetulan saya suka hujan, tapi bukan saya mandi hujan ya. Nah, biasanya kalau hujan saya lebih suka merenung, tapi bukan dalam artian meratapi Meratap nasib. bukan. Merenung, tapi saya sambil mikir, ini arah saya kemana ya? Mungkin iya. apa yang harus saya lakukan setelah ini, gitu-gitu. Seperti ya, Mbak. Iya. Jadi apa tadi? Arah Di antara hujan dan harapan. Iya. Biasanya setelah hujan tuh saya ada harapan-harapan ya, tertentu tuh. Iya, di antara hujan dan Iya. harapan ada? Ada saya. Masuk. Oke, yang kedua, siapa orang pertama yang abang kabarin waktu dapat prestasi? Oh, kalau ini random sih ini, Iya. random. Tapi paling sering tuh biasanya mama. Misal saya lagi di luar, ya langsung buka HP, langsung buka WA, kabarin mama. Ma, abang dapat ini, mak, gini. Nah, kadang juga langsung di grup keluarga. Jadi yang lain juga pada baca. Tapi kalau di luar, mungkin lagi di kampus atau lagi di kelas, ya mungkin bisa ngasih tahu ke pasangan saya mungkin kali kan. Biasa kan bareng terus, jadi nggak mungkin lah nggak tahu gitu kan. Pasangan. Pasangan. Aduh, maaf Oke, ya. siap. Orang jomblo ya. Aduh, sorry ya. Oke, Bang. Nggak bermaksud. Oke. Lanjut ya. Oke, Melanjut silakan. apa enggak? Lanjut. Oke, Oke. lanjut. Apa kebiasaan random abang waktu lagi stres? Kebiasaan random untuk menghindari stres ya. Iya. Oke. Ini masih ada sangkut pautnya sama Iya. hobi saya. Wah, apa Nah, tuh? kebetulan hobi saya jogging. Jadi kalau saya stres, saya jogging tuh. Makin cepat lari saya, makin stres. Stres. Itu dia. Oh, begitu ya. Begitu. Kalau teman-teman lihat Bang Bintang di jalan, dia larinya laju, Laju. berarti dia Lagi stres stres. itu. Iya, betul. Jangan diganggu, Iya, itu senggol benar. bacok. Betul. Oke. Mungkin itu. Tapi memang kegiatannya sangat bermanfaat ya, bukan yang scroll TikTok macam saya. Tapi kadang kalau gabut tidur, lebih milih tidur. Ya, oke. Yang terakhir nih, Bang. Oke, silakan. Kalau bisa kembali ke hari pengumuman winner yang winner ini Yang yang bersedia. setia, apa yang ingin abang sampaikan kepada diri sendiri? Oke, mungkin yang pengen saya ucapkan itu ya bakal ngucapin terima kasih lah dulu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri karena udah mau berjuang dan berproses bareng tuh. Kemudian nggak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, orang-orang terdekat, dosen saya yang sudah selalu mensupport saya. Itu pasti yang pertama. Saya bakal apresiasi dan hargai apapun itu yang telah yang telah sangat bermanfaat lah untuk saya. Nah, tentunya saya juga bakal bilang ke diri saya kalau jangan pernah berhenti buat mencoba. Tuh. Jangan pernah takut, harus terus berani, ambil aja kesempatan apapun itu, udah gas aja, jangan pernah takut itu. Wow, jadi memang yang paling mungkin terima kasih kepada diri sendiri dulu ya, Bang. Iya, diri sendiri itu penting, nggak boleh lupa deh. Oke. Nah, seru banget ya Sobat VOB. Jadi makin tahu nih sisi Bang Bintang yang santai. Nah, Bang, sebelum kita tutup podcast hari ini, bisa nggak Abang kasih tips untuk mahasiswa yang masih ragu untuk mencoba karena takut gagal? Oke, tips and trick ya dari saya. Mungkin ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Saya bilang ya yang pertama jangan takut buat nyoba.
kesempatan apapun itu selagi dia datang udah ambil aja. Karena biasanya ada bahasa yang bilang udah rezeki itu pasti datang sendiri ya kan. Nah, menurut saya itu salah. Kalau rezeki itu datang, ya udah kita jemput. Jangan cuma kita tunggu ya kan. Kenapa nggak kita jemput aja? Tuh yang pertama. Nggak boleh takut, nggak boleh pesimis, apapun itu kita harus optimis. Wow. Nggak boleh overthinking ya guys. Aduh, sering lagi overthinking. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nono ya. Nono guys, nono. Nono. Terus yang kedua, menurut Bang Bintang nih, seberapa penting mencoba hal baru selama masa kuliah? Ini penting banget. Wow. Penting banget. Kenapa Kenapa saya bilang? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya enggak? Menurut saya selagi kesempatan itu datang, udah bismillah kita ambil. Nah, dengan catatan kita harus siap dengan risikonya, kita harus terima segala konsekuensinya, kita harus pertanggungjawabkan apa yang sudah kita ambil. Menurut saya ini penting banget. Kenapa? Karena kesempatan yang kita ambil tadi insya Allah bakal berkesinambungan sama hal-hal yang berikutnya bakal datang. Jadi ya udah, kalau bisa diambil ambil aja, kenapa enggak kan? Iya, kayak abang ini ya. Iya, betul. Coba hal baru. Oke. Iya. Ada nggak sih Bang pesan abang buat mahasiswa yang sekarang lagi capek, insecure, atau ngerasa ketinggalan nih dan ngerasa dirinya belum punya pencapaian besar? Mungkin dia ngelihat temannya, misalnya saya ngeliat abang, dia sudah ke Singapura, kan saya masih di Tarakan, Okay. dan ngerasa sudahlah di zona nyamannya di Tarakan ya lah nih, kayak gitu. Tuh, jangan gitu dong, harusnya gitu dong. Nono ya. Ya, nggak boleh ya. Mungkin harusnya yang tadi itu jangan kita jadikan patokan, tapi bisa kita jadikan sebagai penyemangat. Nah, gimana caranya kita jadikan tadi itu sebagai bahan bakar lah buat diri kita sebagai penyemangat kita. Jadi kalau kita ngeliat orang lain, wih sukses dia nih, gacor dia nih, nah, ya kan? Biasa orang begitu ya. Yeah. Kapan ya aku kayak gitu? When ya? When? Nah, kalau kita begitu terus kan, ya kapan mau geraknya kan? Ngeluh terus, kapan nyobanya? Nah, gimana caranya? Coba kita ubah dulu pola pikir kita. Kita ubah, kita gerak lah. Kalau orang lain aja bisa, kenapa kita enggak? Nah, kita mulai dulu nih dari hal-hal yang kecil ya kan. Kita harus disiplin dulu, berani dulu, pede dulu. Nah, insya Allah kalau udah bisa, baru nih kita gas. Ambil aja kesempatan yang ada. Ambil aja. Kalau tadi Abang bilang tadi apa? Kalau apa? Kalau apa nih? Kalau orang lain bisa. Oh iya, kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau saya lain Bang. Apa tuh? Kalau orang lain bisa ya udah orang lain aja, ngapain saya? Aduh, jangan gitu dong. Nono ya, nono guys. Nggak boleh guys. Nono. Jangan gitu ya. Nono part 2. Nah, mungkin pesan buat teman-teman yang lain juga, ya harus berani lah, harus berani ngambil apapun itu, harus pede pokoknya. Jangan takut, jangan gampang nyerah. Ambil aja kesempatan yang bakal datang. Oke, wow, deep banget. Terharu. Terharu part 2. Terharu part 2. Oke, terakhir nih Bang. Menurut Abang, apa arti kalimat satu kesempatan banyak perubahan? Wih, deep banget nih kalimatnya. Ya, Boleh diulang kali ya? Satu kesempatan, banyak perubahan. Banyak perubahan. Ya. Oke. Satu kesempatan menurut saya ini adalah satu pintu pembuka. Gerbang awal menurut saya. Jadi kalau kita udah ambil satu kesempatan ini, otomatis kita bakal membuka nih gerbang buat kesempatan-kesempatan yang lain yang bakal datang. Nah, contoh saya tadi, saya ngambil satu kesempatan ini, nah mungkin bisa jadi kedepannya bakal banyak lah perubahan yang akan datang kepada diri saya. Nah, mungkin itu juga untuk teman-teman yang lain bisa seperti itu. Jadi jangan ragu lah buat ngambil satu kesempatan ini, karena menurut saya ini penting banget. Dia benar-benar berkesinambungan sama yang ada nanti di depan itu. Oke, seperti itu ya Bang. Sangat, kata-katanya sangat memotivasi saya sekali. Oke, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Oke, Masya Allah banget ya. Keren banget obrolan kita hari ini bersama dengan Bang Bintang. Nah, hari ini kita belajar hal penting. Kadang satu kesempatan yang kita ambil bisa membawa banyak perubahan dalam hidup. Nah, membuka pengalaman baru, memperluas wawasan, dan mempertemukan kita dengan peluang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti Abang tadi. Iya, betul. Dan semoga cerita hari ini bisa jadi motivasi buat Sobat VOB, khususnya mahasiswa, supaya berani mencoba, berani mengambil kesempatan, dan gak takut gagal. Thank you so much untuk Bang Bintang yang sudah hadir dan berbagi cerita di podcast Bincang hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih ya Bang.
Dan buat sobat VOB jangan lupa follow Instagram UKM Radio UBT, TikTok UKM Radio UBT, dan subscribe YouTube UKM Radio UBT supaya nggak ketinggalan podcast dan konten seru lainnya. Tapi Bang, sebelum ditutup aku pengen ada pantun. Oke, boleh. Dibantu cakepnya boleh? Boleh dong. Oke. Cakep. Belum dimulai Bang. Oke. Pergi ke taman membawa kamera. Cakep. Foto sebentar sambil bergaya. Cakep. Kesempatan datang jangan ditunda, nanti keburu diambil orang sebelahnya. Oke, saya Lili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat VOB.